minta tolong jelaskan keadaan market yang belum ada yang jual holder NSG tapi harga turun. Gitu. Untuk dipahami buat teman-teman kita semua. Seperti itu Pak Johan, silakan. Jadi untuk NSG berarti ya teman-teman ya. NSG ini kan memang sekarang ini belum ada penjual ya. Kalau pembeli udah ada teman-teman ya. Ada pembeli nyasar lah yang di sana gitu. Tapi harga naik turunnya NSG ini bergantung kepada market maker itu sendiri dan biasanya bergantung kepada Bitcoin. Kalau Bitcoin lagi turun, ya dia turun. Kalau Bitcoin naik, nanti dia naik. Tapi harga aslinya itu akan muncul nanti mungkin dari awal nanti teman-teman punya token masuk sampai 3 bulan ke depan. Biasa 3 bulan ke depan itu pasti harganya berantakan lah. Wajar ya, namanya barang baru masuk. Jadi banyak orang yang mau tes jual. Jadi tekanan jual tinggi, harga lagi turun. Tapi nggak usah khawatir. Seperti yang saya bilang ke teman-teman semua, selama komunitasnya aktif, developernya aktif, token yang turun pasti akan naik. Ya, bisa naik, dia bisa turun lagi untuk koreksi teman-teman. Jadi yang penting posisinya adalah kita harus ingat rumusnya holder is the winner. Selalu teman-teman ya. Orang-orang yang jackpot di dunia kripto itu selalu holder ya. Yang pemenangnya itu selalu holder. Yang beli murah, jualnya harga mahal. Jangan dibalik. Jangan belinya mahal, lagi turun, dijual gitu ya. Kebanyakan seperti itu 90%. Jadi kita harus ikut yang 10%. Mumpung teman-teman udah menjadi bagian dari NS Community, belinya dari developer, dapat barangnya murah, jangan dijual murah teman-teman ya. Jadi jualnya harus harga mahal. Ya, baru kita bisa merubah hidup teman-teman. Oke. Bagaimana kalau kita butuh duit harian? Nah, seperti yang saya lakukan, saya, Benny, Lo, dan teman-teman elit yang lain itu, ya kita nge-build, kita bangun, kita jelasin ke teman-teman sekeliling kita, daripada kamu beli kripto di market ya, mending kamu beli ini deh, peluangnya masih besar, harganya masih murah, ya kan? Buran akan segera datang dalam waktu 1-2 tahun ini. Jadi kamu cukup beli sedikit, simpan, anggap lupa, setahun 2 tahun kemudian panen. Mungkin bisa dapat 5 kali lipat, 10 kali lipat, 20 kali lipat, kurang lebih seperti itu. Ya, kenapa saya confident bahwa token ini pasti akan naik gitu ya? Karena saya punya pengalaman teman-teman di 2019 saya bangun satu proyek waktu itu bareng sama Edo dan beberapa teman lah Chihuahua ya kan. Proyek itu hanya rame di Indonesia kawan-kawan. Tapi bulan datang ya, itu token kita keangkat juga gitu ya. Token pertama naik 30 kali lipat, token kedua naiknya 50x lebih ya. Jadi bulan itu untuk proyek yang masih aktif, kebanyakan itu pasti akan ikut naik teman-teman. Jadi ingat, saat ini adalah saat kita akumulasi ya. Panennya kapan? Ya nanti mungkin 6 bulan kemudian kalau bulannya datang, setahun kemudian, atau bahkan bisa jadi waktu produk disiap nanti keluar, demand-nya naik tinggi, itu bisa jadi kita jackpot juga duluan. Intinya poinnya ingat selalu bahwa aset kalian itu kalian dapat sangat-sangat murah. Jangan dijual murah juga, nggak bisa kaya teman-teman. Ya harus dijualnya itu paling nggak minimal 10x kayak 20x kayak 30x baru berasa duitnya kawan-kawan. Ya, begitu, Dave. Yes, Pak Johan. Jelas sekali teman-teman ya. Clear sekali jawaban dari Pak Johan untuk pertanyaannya Pak Fani. Pertanyaannya sangat strategis dan penting buat kita semua. Kenapa? Karena banyak teman-teman di market, di lapangan, di beberapa kota yang didatangi oleh saya, Bro Edo gitu ya. Itu masih ada beberapa yang masih belum memahami tentang kondisi ini Pak Johan. Tapi terima kasih banyak sudah berikan kita pemahaman, pandangan agar Pak Fani dan teman-teman yang ada sekarang di Zoom dan lain di tempat lain bisa diberikan pemahaman ini. Ya, thank you teman-teman. Silakan ada lagi yang mau ditanya. Ya, baik. Ini ada dari Ibu Marta, Pak Johan. Ya, Bu Marta ini salah satu peserta Zoom yang saya lihat konsisten. Perhatikan pertanyaannya, pasti orangnya juga mau belajar. Pertanyaan adalah, adakah pengaruh positif atau negatif dengan adanya perang di Middle East bagi NSGP dan DCF? Pak Johan, silakan. Oke, sebenarnya kalau efek perang itu pasti akan ada efek, pasti ya, yang namanya
dunia finansial ya. Sedikit banyak pasti ada efek, Bu. Ya. Tapi balik lagi, kalau saya nggak mau pusing dengan berita-berita seperti itu. Berita mau perang kek, suku bunga Fed naik kek, suku bunga Fed turun kek, atau Presiden Amerika ganti, atau tarifnya naik 100%. Saya nggak mau terlalu pusing dengan berita-berita itu. Kalau kita ikutin, kita nggak bakal bisa ngikutin. Jadi kalau saya simple rumusnya. Saya tahu selama saya masuk dunia kripto sampai hari ini, dari 2017 sampai hari ini, setiap 4 tahun pasti ada waktunya panen, ada waktunya harga token itu turun semua gitu loh ya. Jadi saya bagi dua nih, 2 tahun turun, 2 tahun naik ya. Jadi mau berita perang dunia keberapa, mau berita COVID, mau berita apa, hal itu pasti akan terjadi. 2 tahun turun, 2 tahun naik kurang lebih ya. Rumusnya kurang lebih seperti itu. Nggak benar-benar pas 2 tahun ya, tapi kurang lebih aja gitu teman-teman ya. Jadi kita pakai rumus itu aja sebenarnya ya. Sama seperti waktu saya bilang proyek saya sebelumnya itu besarnya waktu COVID itu teman-teman. Jadi waktu COVID pun ternyata kripto bisa naik puluhan bahkan ratusan kali lipat gitu loh ya. Jadi sebenarnya yang penting kalau kita mau main di dunia kripto, kita mengikuti cycle besarnya. Jangan ikutin berita kecil-kecilnya kawan-kawan, bisa pusing ya. Kita nggak tahu nih hari ini rudal Iran nyerang, besok rudal dari Israel terbang lagi, lusa tiba-tiba dari Taiwan, wah kita nggak tahu lah ya. Kalau tiap hari diikutin bisa gila ya. Jadi saran saya pokoknya kita tahu setiap 4 tahun sekali ya selalu ada yang namanya bull run atau bull cycle. Bahkan CZ bilang kali ini bukan bull cycle atau bull run, super cycle. Nah saya menghimbau teman-teman untuk menunggu momen itu datang. Berapa lama pertanyaannya, Jo, ya kan? Pasti banyak yang nanya begitu kan? Anggap aja sekarang ini lagi turun nih. Sekarang ini turun ya. Kalau menurut pengetahuan saya lah ya, saya kan suka baca-baca teman-teman di Twitter atau Telegram, berita-berita kripto lah ya, atau di TikTok gitu ya. Menurut apa yang saya serap di dunia kripto, harusnya Bitcoin ini akan turun terendah itu 40 ribuan, teman-teman. 40 ribuan dolar, kepala 4 lah. Baru dia sehat dan akhirnya rally ke atas lagi. Nah, rally-nya sampai berapa? Kurang lebih rally-nya sampai 150 ribu. Nah, anggap aja nih, penurunan dari sekarang ke 40 ribuan ini masih bahkan setengah tahun lah, atau 9 bulan gitu ya. Nah, berarti itu sudah titik terendah. Nah, habis itu isinya cuma rally naik aja, teman-teman. Ya, bukan berarti naik lurus ya. Tetap naik turun, tapi overall naik gitu ya. Nah, jadi kemarin saya iseng-iseng cari proyeksi ya, bahasanya itu proyeksi lah ya, bukan sesuatu yang pasti, tapi paling nggak peluangnya gitu ya. Jadi saya ada cari peluang kalau harga Bitcoin turun dari dari sekarang ke 40 ribuan dan naik lagi ke 150 ribuan, proyeksi itu mengatakan bahwa itu akan makan waktu kurang lebih sekitar 12 bulan sampai 24 bulan. Itu proyeksi ya teman-teman ya. Jadi anggapan di otak saya, oke, berarti anggapan benar nih tebakan saya nih. Ini anggapan turun, makan waktu 6-9 bulan, habis itu dia mulai naik teman-teman ya. Nah, selain itu saya juga mau tahu nih, karena kalau Bitcoin sampai turun ke 40 ribuan, habis itu dia mulai rally ke 150 ribu, berapa banyak efek ke token-token seperti kita nih, NSG ataupun DCF ya. Nah, NSG sama DCF ini termasuk token baru. Kita ini dikategorikan token macro cap ya, atau micro cap lah. Micro cap itu yang volumenya, market cap-nya itu masih kecil lah, teman-teman ya. Jadi efeknya kalau Bitcoin turun ke 40 ribuan, bisa naik ke 150 ribu lagi, token NSG ataupun DCF itu paling sedikit 20x, paling maksimal itu 500x teman-teman, untuk token macro cap ya teman-teman ya. Nah, jadi saya nggak mau terlalu give hope ke kawan-kawan gitu ya. Paling nggak kita bisa stabil di 10x, 15x aja. Teman-teman bisa bayangin tuh, berarti berapa kenaikan aset kita gitu teman-teman.
Nah, kalau kita mau jackpot, kita harus tahu hal-hal seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman ini punya aset yang sudah susah-susah di farming, sudah susah-susah di minting, jangan mau dijual murah gitu atau murahan lah, teman-teman ya. Karena peluang ini pasti datang. Nggak pernah sejarahnya buruan itu meleset setiap 4 tahun. Ya, buruan itu pasti datang. Cuman kita nggak tahu tanggal pastinya aja. Jadi apa yang harus kita lakukan nih sebagai teman orang-orang awal nih, kawan-kawan? Jadi kita mempersiapkan barang kita dari sekarang sampai nanti itu ready. Jadi misalnya ada yang punya target nih, oh kalau kata Joni maksimal 10 kali lipat nih, saya kalau mau punya 10 miliar saya harus punya berapa token ya, NSG ataupun DCF gitu. Jadi kita udah bikin matematika sendiri ya. Nah di saat seperti inilah kalian bisa mengakumulasi dengan cepat. Karena kalau token ini sudah rally ke atas teman-teman, akumulasinya udah susah. Contoh ya, hari ini kita main DCF kawan-kawan. Per hari itu kalau kita masuk yang 10.000, berarti per hari itu kita dapat 80 poin lah bahasanya USD ya. Kalau harganya sekarang kita masih dapat itu berapa ya? 4 ribuan token ya, benar nggak, Des? $80 bagi ya 4 ribuan ya harusnya ya. Ya. Sebentar ya kawan-kawan ya. 80 bagi 0,0. Nah, 4 ribuan lah ya. Nah, bayangkan kalau nanti sudah mulai rally, harga satu DCF itu 0,5. Berarti $80 kita cuma dapat 160 token. Kalau $1 berarti $80 itu cuma dapat 80 DCF kawan-kawan ya. Jadi harus paham. Kita harus belajar dari pendahulu-pendahulu kita yang main Bitcoin. Mereka dulu mining gampang. Sekarang mining 1 Bitcoin susah kawan-kawan ya. Dulu gampang. Tapi bisa gampang dulu kesalahan mereka adalah dibuang-buang ya. Karena mereka mikir ini nggak ada harganya. Ya, jadi dibuang, dilupakan, ada yang dibuang ke laut, tong sampah, waduh, macam-macam lah. Ya sekarang dikorek-korek lagi ya, ada yang dikorek-korek sampai juga udah nggak nemu lagi teman-teman ya. Kita jangan melakukan hal yang sama ya. Karena kenapa saya bilang, ingat bulan itu pasti datang ya. Jadi saya nggak tahu harga ini bisa naik ke berapa, saya nggak tahu kapan harga token ini naik. Yang saya tahu pasti adalah bulan itu pasti datang. Jadi kita hanya menunggu momen itu untuk panen teman-teman. Oke, begitu deh. Yes, luar biasa. Baik, Pak Johan, thank you banget untuk keterangannya yang clear sekali tentang pengaruh adanya perang seperti apa ya, lalu apa yang harus kita lakukan, pemahaman apa yang harus kita pegang, dan keyakinan apa yang harus kita pegang juga untuk mempersiapkan bulan itu tiba. Ingat kalimat kuncinya, tidak pernah tidak terjadi, selalu terjadi. Tapi kita tidak pernah tahu ya tanggal dan bulannya seperti Pak Johan bilang. Tapi momen itu pasti datang. Teman-teman, Anda harus punya aset yang banyak, Anda kalkulasi berapa yang Anda mau pecahkan impian Anda ketika momen penting itu datang. Terima kasih Pak Johan. Ada lagi pertanyaan dan Ibu Marta bilang terima kasih untuk Pak Johan juga. Terima kasih Ibu Marta. Ada pertanyaan dari Pak Awan. Sama-sama Bu. Skema rilis token NSGP apakah akan sama dengan DCF ke L-Bank, Pak? Skema rilis NSGP apakah akan sama seperti DCF ke L-Bank, Pak? Tadi Zoom ketinggalan, apa sudah dibahas? Dari Pak Awan. Oke, thank you Pak Johan. Skema rilis NSGP apakah sama? Skema rilisnya jelas berbeda ya teman-teman ya. Tapi gini ya, teman-teman harus paham bahwa di dunia developer atau crypto tidak ada kata pasti, teman-teman ya. Jadi developer akan melihat nanti. Kalau sekarang kan di siap kita udah lihat jelas nih. Oke, dengan proses rilis hariannya, proses rilis yang 90 hari ini, ternyata harga ini bisa bertahan gitu ya. Jadi dia akan biarkan seperti itu, teman-teman ya. Perubahan hanya akan terjadi kalau developer melihat sesuatu yang berbahaya untuk komunitas. Nah, NSGP ini kan belum mulai rilis nih. Jadi saya juga belum bisa bilang, oh ini pasti skemanya akan terus seperti ini atau seperti apa, saya belum tahu. Tapi nanti ternyata berjalan, rilisnya ini, vestingnya ini belum mulai berjalan. Ternyata nih, bulan tiba-tiba datang. Ya, kita ngomong dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, siapa yang tahu kan, benar? Tiba-tiba bulan. Itu skema bisa berubah.
teman-teman. Ya, dalam artian berarti kalau ada uang menyambut datang ke pasar, itu siap-siap barang ini harus ready di market gitu teman-teman. Nah, ada juga option kedua adalah, oh ternyata nih setelah vesting yang kita coba sekarang ini tekanan jualnya ini terlalu over nih. Kayaknya harus ada di stabilin sedikit. Itu juga bisa dirubah. Jadi saat ini saya belum bisa memastikan eh, NSG itu seperti apa finalnya. Yang pasti ikutin aja dulu seperti yang sekarang ada, which is eh, sebulan kurang lebih sekitar 4%-an dibagi per 2 minggu 2%-an teman-teman ya. Kalau di CF pun sama kurang lebih seperti yang sekarang. Kalau kita mau instan kena potong 30%, kalau kita mau direct nggak mau kena potong kita bisa pilih yang 90 hari teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu brother. Baik, Pak Johan. Clear sekali Pak Wan ya untuk NSGP dengan DCF seperti apa. Tapi kalimatnya mari kita garis bawahi. Yang ada sekarang kita ikuti. Tapi perubahan yang ada, penyesuaian, kata kuncinya penyesuaian yang ada itu dilakukan jika punya potensi resiko membahayakan komunitas dan ketidakstabilan ekosistem. Betul ya Pak Johan ya? Jadi teman-teman ingat kata kunci tersebut. Betul. Kalau kita komunitas yang memang peduli dengan apa yang sudah kita bangun, kita harus percaya bahwa penyesuaian untuk keamanan ekosistem kita sama-sama. Thank you Pak Johan. Mudah-mudahan Pak Wan memahami jawaban dari Pak Johan. Terima kasih. Dari Pak Frans Manado. Ya, 1 minggu lagi kurang lebih saya akan sampai di Manado. Ya Pak Frans, mari kita ketemu. Pak Johan, realistisnya begini. Realistisnya secara pribadi, baiknya punya akun minimal berapa Pak Johan? Dan berapa maksimalnya punya akun? Begitu Pak Johan, silakan. Akun yang dimaksud ini DCF dan NSGP atau Yes, DCF saja dua-dua. Saya anggap dua-dua general ya. Ya, general Ya Pak Johan. general lah ya. Teman-teman gini ya, kalau untuk akun ataupun berapa banyak token yang kalian mau itu balik lagi ke diri masing-masing karena setiap dari kita ini punya kapasitas yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi kalau saya menyarankan yang penting adalah sesuai kemampuan teman-teman sendiri yang tidak membebani uang dapur, tidak membebani cicilan, tidak membebani hal-hal seperti itu. Karena gini teman-teman, berulang kali saya bilang, kalau kita mau jackpot, jangan pakai uang panas. Kenapa? Karena yang namanya crypto project, yang salahnya itu sebenarnya dari waktu aja. Ya, karena satu, developer butuh waktu untuk berkembang, untuk menambah ekosistemnya. Dia butuh waktu ya, nggak bisa langsung semua jadi gitu ya, nggak bisa. Yang kedua, komunitas untuk berkembang pun butuh waktu teman-teman ya. Jadi saran saya yang penting sesuai kapasitas masing-masing. Kalau memang mau dapat token lebih banyak teman-teman, jadilah builder seperti saya dan yang lain-lain. Karena builder ini kita punya banyak potensi dapat uang tambahan untuk beli token lagi. Maksudnya seperti apa? Contoh, saya sudah bangun tim nih ya. Berarti kan di bawah saya ini ada penghasil token ya teman-teman ya. Jadi di saat ada yang butuh nih, saya bisa bantu jual nih. Saya ambil di sini, kamu mau jual ya, udah sini, saya titip. Saya jual ke orang baru ya, isi uang. Isi uang ini saya bisa pakai untuk bangun tim, saya bisa pakai untuk buka beli token murah lagi, saya bisa pakai teman-teman, bahkan bisa buat pakai tambahan buat ajak istri, anak jalan-jalan, benar nggak teman-teman? Nah itu kelebihan builder ya teman-teman ya. Jadi saran saya kalau memang mau hanya taruh pribadi, pakailah uang yang tidak mengganggu hal-hal yang tadi saya sebutkan. Ya jangan sampai udah jadi orang awal nih di NSGP atau di CF nih, ya kan? Sebulan sebelum jackpot tiba-tiba urgent harus bayar cicilan lah, bayar ini, akhirnya pasrah jual semua nih, jual untung sedikit apa bahkan jual balik modal gitu ya. Ternyata sebulan kemudian jebret aja bulan naik, tiba-tiba harga token NSGP naik 10x, 20x, DCF naik 30x, 40x, akhirnya tokennya nggak ada, yang ada gigit jari teman-teman ya. Itu pernah terjadi sama saya. Jadi waktu 2017 ya kalau nggak salah ya, saya ada sering sharing ya cerita ini berulang-ulang teman-teman. Saya masuk Bitcoin itu di harga 13 juta. Saya main project kurang lebih kayak gini juga lah ya. Cuman waktu itu projectnya itu masuk Bitcoin
dapat token Edinar, dapat hasil, saya jual lagi jadi Bitcoin. Di situ saya waktu itu jalani project sama David Hanafi ya. Dia itu guru saya, teman-teman, yang ngajarin saya Bitcoin. Dalam 1 bulan, saya menghasilkan 50 biji Bitcoin di harga 13 jutaan. Harganya naik 25 juta, saya cepat-cepat jual semua. Wah, saya pikir udah kaya nih ya. Baik, hitung aja 50 juta kali, 50 Bitcoin kali 25 juta. Lumayan dong duitnya ya, teman-teman ya. Ternyata 4 bulan kemudian, bulan itu terjadi, teman-teman. Harga 1 Bitcoin 290 juta. Ya. Di situ akhirnya saya merasa saya orang paling goblok di dunia, teman-teman. Jadi 50 biji dibuang begitu aja di harga 25 juta, beda 4 bulan, 290 juta satu bijinya. Tertinggi loh. Bahkan Januari turun sampai terendah pun masih 60 juta, teman-teman. 2,5 kali lipat dari harga saya jual, teman-teman. Ya. Jadi pahamin seperti itu. Jadi jangan sampai kita ada di posisi kita pakai uang panas, karena uang panas kita harus bayar cicilan, bayar ini, bayar itu. Akhirnya token yang harusnya kita bisa simpan dengan tenang, terpaksa dijual. Setelah itu jackpotnya datang. Jangan sampai seperti itu, kawan-kawan. Ya, Dev, begitu, brother. Mantap sekali, jawabannya jelas sekali ya, teman-teman ya, untuk jawaban dari Pak Johan ya, untuk pertanyaan dari Pak Frans, gitu ya. Pak Frans ya, clear ya, Pak Frans ya. Semoga bertambah lagi keyakinan Pak Frans, sudah mengetahui jawaban yang jelas, yang tajam. Kita bisa kembangkan di Manado, Pak Frans. Terima kasih Pak Johan. Pertanyaan berikutnya dari Mr. Ferry Pekanbaru. Tanya Pak, koin NSG dirubah ke BNSG atau WBNSG dan WNSG? Apakah koin NSG tersebut dibakar di sistem atau masuk kembali ke dalam sistem tanpa dibakar? Silakan Pak Johan. Itu di-ban. Semua yang ditukar WB itu semua di-ban ya, teman-teman. Bahkan di CF tukar ke WDCF pun itu di-ban, teman-teman. Ya nanti data on-chain-nya itu lagi dipersiapkan karena perusahaan ini kebetulan lagi agak ribet nih mempersiapkan super app kartu kita. Tapi setelah itu nanti kalian bisa jelas nih melihat berapa banyak token. Kita akan kasih brosur dan transaksi hash ya, di mana tiap minggu itu ada report berapa NSG yang di-ban, berapa DCF yang di-ban, teman-teman ya. Yes, Gitu, thank you. benar. Yes, thank you Pak Johan. Clear sekali ya Pak Ferry ya. Jadi mengacu kepada PDF yang sudah memang jadi official materi dari kita semua dan informasi dari Pak Johan ya, melengkapi itu dan mempertajam materi bahwa NSG yang dikonversi di swap menjadi WBNSG, WNSG atau BNSG itu melalui mekanisme burn ya Pak Johan ya. Ya, jadi teman-teman sekarang kita memang lagi dalam proses dalam tahap pengembangan super app, jadi mohon ditunggu. Nanti semua transaction hash-nya bisa teman-teman cek setiap minggu. Thank you Pak Johan. Ya, semoga menjawab pertanyaan Pak Ferry dengan puas, ya, dengan tajam sekali. Dari Mr. Kumis, Pak Johan, semakin sedikit suplai bahan mentah NSG, apakah waktu untuk mendapatkan 3 kali lipatnya juga akan semakin lama? Atau sebelum habis suplai bahan mentahnya, apakah bisa di-stop minting NSG tersebut? Kalau untuk NSG, dari nanti waktu barang teman-teman yang pertama kali masuk ke exchange saja itu akan lebih lama lagi, teman-teman. Jadi lamanya sih nggak kayak Bitcoin ya, langsung belah dua nggak. Kita pakai gradually. Gradually itu maksudnya bertahap, teman-teman ya. Jadi planningnya developer itu yang saya tahu dan beberapa tim elit ya, kita setuju bahwa untuk biar NSG ini jadi ini akan diperlambat lagi, teman-teman, waktu 300%-nya. Jadi buat teman-teman kurang lebih ya, harusnya waktu nanti mulai masuk ke listing itu, token yang dihasilkan itu akan diperlambat 3 bulan lagi. Ya, nanti berjalan berapa lama lagi akan diperlambat lagi 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan terus saja. Nah, kita bisa bayangkan ya teman-teman ya, untuk teman-teman apalagi yang sudah mining energi banyak, yang sekarang lagi berjalan pun ya, berarti kita tahu dengan skema seperti itu, lama-lama orang-orang yang memproduksi energi ini akan semakin sedikit atau semakin pelan, teman-teman. Ya, kayak dulu Bitcoin sebulan itu bisa ngasilin itu jutaan Bitcoin ya, dulu ya, awal-awal ya. Sekarang sebulan itu cuma menghasilkan kurang lebih sekitar 13 ribuan Bitcoin.
kurang lebih. Kalau nggak salah ya datanya saya lupa lah ya. Jadi itu jauh banget. Nah, karena supply-nya menurun, demand-nya meningkat, otomatis ini bisa jadi emas, teman-teman. Ya, jadi nggak usah khawatir untuk sistem miningnya, perusahaan sistem mintingnya ya, perusahaan nggak punya skemanya, dia melakukan ini semua karena pengen barang ini jadi di market, pengen barang ini jadi mahal di market, teman-teman ya. Jadi walaupun nanti waktunya semakin lambat, teman-teman, jangan khawatir ya. Karena apa? Daripada kita cepat lu maksudnya gini, anggap saya punya token 30.000 cepat selesai nih, tapi harganya 0,00001 gitu ya. Atau lebih bagus nih, saya ngasilin token 300 doang nih dalam waktu 3 bulan nih. Tapi harga satu token ya $10 gitu loh, teman-teman. Paham ya maksudnya ya perbedaannya ya. Jadi yang penting bagi kita adalah token ini seberapa tinggi atau seberapa berharga, teman-teman. Masalah waktu, kalian akan tetap dapat nilai jumlah yang sama, kawan-kawan. Ya, yang penting itu adalah harganya. Itu poin utamanya. Percuma kita dapat barang kita cepet-cepet, tapi harganya bubur. Lebih bagus dapat lamaan dikit, tapi harganya emas. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, Pak Johan, terima kasih ya. Jadi jelas sekali ya, Mr. Kumis ya. Penyesuaian jumlah hari minting akan dibangun untuk menjaga kekuatan harga dari token kita, Pak Johan ya. Jelas sekali, teman-teman. Terima kasih. Berikutnya, oh ini ada jawaban dari Pak Frans, Pak Johan. Terima kasih, Pak Johan. Clear sekali. Dari Pak Ferry, terima kasih, Pak Johan. Puas sekali. Berikutnya dari Pak Ismail, Pak Johan. Pak Ismail bertanya, Pak Johan. Kalau sudah hari, token kita dijadwalkan untuk ke Meksi, terus jadi dolarnya butuh berapa hari ya? Oh, ini kayaknya proses jual setelah 100 hari. Begitu, Pak Johan, silakan. Ya, itu bisa langsung ya, teman-teman ya. Jadi kalau barang kita sudah selesai diklaim, bahasanya diklaim ya, entah NSC atau DCF, kita bisa klaim dia akan masuk ke token pocket kita dulu, teman-teman. Ya, harus paham ya. Setelah masuk ke token pocket, kita tinggal send kalau DCF ke L-Bank, kalau NSG ke Maxi, teman-teman. Nah, sudah sampai di yang namanya walletnya. Jadi di exchanger kita itu ada wallet aset kita. Nah, kita tinggal kalau memang kita mau jual, kita tinggal ke trade, habis itu tinggal limit sell ya, teman-teman ya. Nah, jangan pernah instant sell, kawan-kawan. Instant sell itu kayak anggapan nih kalian jual menurun ke bawah gitu loh, teman-teman. Ya, jadi misalnya kalian lihat harga energi, oke, saya mau jualnya di harga sekarang harga energi 0,16 misalnya ya. Saya mau jualnya di harga 0,16-an lah rata-rata. Nggak apa-apa, tulisan di limit sell 0,161 kayak 162 kayak gitu ya. Jangan di instan. Kalau instan bisa jadi slippage kalian itu ada selisih berapa persen lagi gitu loh, teman-teman ya. Jadi nggak perlu buru-buru. Balik lagi saya bilang, ingat, semua token ini adalah aset kita, teman-teman. Mungkin saat ini bagi sebagian orang tidak melihat ya, atau meremehkan. Murah lah, gampang lah di miningnya, gampang lah di mintingnya gitu ya. Jangan. Ya, itu kesalahan terbesar kita kalau main kripto, karena meremehkan ya. Banyak orang yang nyesel yang tadi saya bilang di Bitcoin. Karena itu, dulu mereka nggak ada harganya. Jadi ya hasil mining habis itu nggak tahu dibuang kemana, disimpan di mana, habis itu hilang itu loh, teman-teman. Jangan ya, karena itu aset. Jadi cara menjual yang terbaik adalah limit sell. Ya, limit sell itu juga membantu membantu harga token ini jadi bisa cenderung naik terus nih, teman-teman. Jadi kalau kita instant sell, nanti dia naik nih, ada yang instant lagi, turun lagi, balik lagi dia nanjak lagi, balik lagi, turun lagi, capek grafiknya lama-lama. Tapi kalau kita limit sell semua, nggak apa-apa, dia mungkin ada di satu titik nih orang numpuk nih limit sell-nya nih. Tapi kan ditabrak terus. Lama-lama temboknya jadi tipis, jadi tipis, jadi tipis, akhirnya tembus gitu loh, teman-teman. Ya. Tapi kalau semua berlomba-lomba instant sell, saya berani jamin token kita akan lebih lama jackpot, kawan-kawan. Ya, jadi kita harus kompak. Terutama yang punya token-token yang banyak, kita harus kompak. Ya, kalau memang urgent, butuh banget, jual limit sell. Kalau nggak butuh, jual harganya 10 kali lipat, 20 kali lipat dari harga sekarang.
puji Tuhan setahun 2 tahun pasti sampai itu harga. Ya. Baik, mantap sekali dengan clear sekali ya teman-teman ya dari Pak Johan ya untuk pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ismail ya. Lalu ada Pak Derobi. Masa klip 100 hari sudah mendekati selesai. Apakah program staking dengan benefit BNB sudah bisa dijalankan? Begitu Pak Johan. Nanti kalau memang mendekati ini program BNB-nya akan muncul ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang merasa yang believer seperti saya, Yes. atau seperti tim-tim elit yang lain yang merasa oh saya percaya bulan itu akan datang. Nanti ada fiturnya, nanti kita akan ajarin ya bagaimana caranya men-stake untuk dapat BNB kawan-kawan ya. Jadi kan lumayan kan, sembari nunggu harga aset kita naik, ada BNB gratis ya dari developer gitu ya teman-teman ya. Wow, ya clear sekali teman-teman ya untuk program staking BNB. Mari kita tunggu sama-sama. Semua disiapkan untuk kekuatan dan kestabilan ekosistem kita, terutama kekuatan harga dari token yang kita bangun teman-teman ya. Jadi percayalah, mari kita tunggu sama-sama. Dari Mr. Kumis, Bang Joe, apakah token NSG dan DCF kedepannya bisa listing di bursa kripto di Indonesia? Nah, silakan Pak Joe. Ya, pasti kalau itu ya, pasti akan listing. Tapi saya nggak bisa pastikan apakah bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan, tapi pasti bisa listing. Karena kebetulan saya sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait listing di Indonesia agar kita bisa dapat whitelist-nya Bapepti, agar kita bisa ada di list token yang legal diperjualkan di Indonesia, dan agar token kita itu bisa diakses lebih banyak orang Indo, dan yang terakhir yang pasti agar token kita itu ada cap approved by OJK-nya ya teman-teman ya. Jadi kasih waktu, semoga mungkin ya yang akan duluan itu DCF ya kawan-kawan ya. Kenapa DCF? Karena ada produknya. Jadi teman-teman nanti jangan kaget nih. Kenapa DCF dulu, ini dulu? Enggak ya. Semua ada plan-nya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir. Semua ada rencananya, tapi semua untuk tujuan yang sama, yaitu NFG dan DCF to Asgard kawan-kawan ya. Bersabar. Wow, clear sekali teman-teman ya. Mari kita bersabar. Rencana itu ada, sedang dipersiapkan. So, fokus kita adalah belajar dan terus berkembang sesuai sistem. Ya, teman-teman. Terima kasih, Pak Johan. Ya, pertanyaan dari Mr. Kumis tadi. Berikutnya dari Pak Frans Menado. Pak Johan, untuk 3 kali NSG, ya maksudnya minting, dan 2 kali DCF, ya maksudnya hasil farming, apakah akan selamanya di akun kita atau suatu saat akan hilang dan jadi hanya modal awal doang? Silakan Pak Johan. Akan selamanya kok ada di akun kita ya, nggak akan kembali ke modal juga. Bahkan untuk programnya mungkin akan berjalan terus. Yang akan berubah itu adalah waktu rilisnya kawan-kawan. Balik lagi yang saya bilang tadi, token yang sehat atau kripto yang sehat, supply itu harus makin susah didapat. Ya kayak anggaplah kayak tambang emas, tambang nikel. Kenapa harganya mahal? Karena untuk mendapatkannya susah. Kalau mendapatkannya gampang, harganya nggak bisa mahal, ya. Jadi yang akan berubah itu adalah waktunya, kawan-kawan. Jadi selama waktu ini masih cepat, jangan ketinggalan, ya. Walaupun nanti waktunya udah bertambah, tetap jangan ketinggalan. Karena waktu bulan ini masih ada. Kita kejar nih sebelum bulan datang, gitu loh teman-teman. Ya, jadi ini tuh kayak nanam padi lah ya. Tanam, nanti panen, tanam, panen, tanam, panen. Pokoknya kita tiap 2-4 tahun lakukan itu berulang aja ya. Puji Tuhan 5-10 tahun ya bisalah kita membaik kita ya di NS ya teman-teman ya. Itu berada. Baik Pak Johan, terima kasih. Clear sekali ya Pak Frans ya. Semoga Pak Frans puas dengan jawabannya. Saya yakin juga puas. Jelas sekali jawaban dari Pak Johan. Baik teman-teman, kita lihat ini tidak ada lagi pertanyaan. Pak Johan tidak ada lagi pertanyaan. Saya kira waktu sudah menunjukkan jam 10.35. Artinya 2 jam sudah kita ada edukasi Zoom tadi diawali oleh
materi dari Pak Benilo selaku VP dari Komunitas Indonesia dan Q&A dari Pak Johan. Kira-kira untuk statement terakhir Pak Johan atau closing statement untuk acara ini, silakan. Statement untuk teman-teman dalam waktu seminggu atau maksimal 2 minggu, Super App DCF kita sudah akan hadir, ya sudah akan keluar. Jadi buat teman-teman, tolong support. Ingat ya, semua produk dari developer yang bisa mensupport awal adalah komunitasnya, ya. Kita adalah orang-orang awal yang harus mensupport. Jadi jangan ragu untuk apply kartunya, untuk dipakai transaksinya. Karena apa? Karena profit dari perusahaan dari kartu itu nanti akan dipakai lagi oleh perusahaan untuk membuyback token DCF di market dan di burn, teman-teman. Ya, jadi tujuannya itu bagus, kawan-kawan ya. Jadi usahakan entah mau isi nanti $10 ke, $100 ke, $1000 ke. Bayangkan kalau semua member DCF atau member NS memakai ini bersama-sama, di videoin, dipromoin, apa segala macam ya. Saya percaya ya teman-teman, buran akan datang lebih cepat ke kita sebelum waktunya, teman-teman. Ya, tapi kita harus kompak, harus pakai ya. Jadi kayak kemarin kan teman-teman elit juga udah dikasih coba, tuh mereka udah pakai-pakai terus gitu ya. Habis-habis deposit lagi, habis deposit lagi. Mereka pakai terus teman-teman ya. Jadi saya berharap apapun produk yang dikeluarkan perusahaan, harap dukung. Dan saya yakin kartu ini adalah senjata andalan kita kawan-kawan ya. Dari sini kita akan melangkah ke tangga yang selanjutnya. Kita akan naik level lagi satu tingkat teman-teman. Kita akan bersaing dengan debit card kripto-kripto yang ada di dunia saat ini teman-teman ya. Jadi nanti kita akan kasih sesi untuk belajarin kartunya, segala macamnya. Yang pasti terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung sampai hari ini, tetap support. Jangan pernah berhenti bergerak teman-teman ya. Karena kalau ini kita bangun rame-rame, ini akan jauh lebih cepat jadi dibandingkan saya sendiri atau kita ber-14 atau konsultan-konsultannya aja. Tapi ayo kita rame-rame proaktif. Kalau kalian butuh bantuan konsultan, tinggal info ke leader elitnya. Brother, saya mau coba jadi builder dong. Coba minta konsultan datang ke daerah saya biar saya kumpulin orang gitu ya. Simpel aja kok sebenarnya. Ya, jadi jangan takut menjadi builder atau leader. Kita akan mengajari caranya dari nol sampai jadi leader yang hebat dan bertanggung jawab, teman-teman. Oke? Sekian dari saya. Thank you. Tetap semangat, teman-teman. Don't forget ya. Kalau yang tadi saya sampaikan, buran pasti datang, ya. Jadi kita kumpulkanlah token sebanyak mungkin sebelum buran itu datang. Thank you semuanya teman-teman, tetap semangat. Cuan, 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 yaman, yaman, yaman. Baik, dahsyat, dahsyat. Edo, Denny, Ya. thank you semuanya. Terima kasih Bye-bye. Pak Johan untuk Q&A dan closing statement-nya.